Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan, yang mengurusin segala ciptaannya dan memiliki semuanya. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan dengannya kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia, dan kita melihat ada banyak problematika yang membuat hidup kita menjadi susah. Ada perkara-perkara dunia yang sulit untuk kita lalui. Kadangkala masalah keluarga, masalah usaha dan pekerjaan, masalah sekolah dan masa depan. Maka hanya dengan Allah kita minta pertolongan. Begitu pula dalam urusan agama. Sebagian orang malas beribadah, sebagian sulit untuk melaksanakan ketaatan, sebagian berat untuk membaca Al-Quran. Dengan siapa kita minta pertolongan? Allah Jalla Jalaluhu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan. Masya Allah, ada rame-rame di belakang. Salawat dan salam semoga Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Haibati fillah. Masya Allah, tadi anak sholat maghrib seperti sholat di dalam, nggak tahu, suara kipasnya nging 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 nging. Mudah-mudahan nggak lepas itu kipasnya. Kayaknya pihak masjid perlu untuk membersihkan, merenovasi lah kipas-kipasnya ini supaya tidak berbunyi, supaya sholatnya semakin khusyuk dan dengarkan ceramah semakin nikmat. Antum melihat saudara-saudara kita yang di sebelah kiri seperti sedang dalam penjara mereka. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Lebih besar mana pahala yang berdiri sama yang duduk? Yang berdiri apa yang duduk? Yang sampai duluan yang mana? Yang duduk lah. Dia telat datangnya. Mungkin dia dapat pahala berdiri capek, tapi mereka yang datang lebih dahulu insya Allah akan dapat pahala lebih banyak. Dan semoga masjid ini semakin besar. Di atas ada manusia. Hah? Alhamdulillah. Tema kita malam ini adalah tentang akhir dari pencarianku. Ketika Allah mengusir Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa beserta iblis dari surganya, yang pertama Allah usir sebenarnya adalah iblis. Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari surga. Awalnya iblis ini salah satu makhluk yang mulia, salah satu ciptaan Allah yang terhormat di dalam surga.
Tapi gara-gara dia bermaksiat, dia menjadi makhluk yang terlaknat. Keluar darinya, engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Iblis masih punya nyali untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus. Maka dia mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, akhirkan waktuku sampai kelak hari dibangkitkannya makhluk-makhlukmu. Bayangkan, iblis berdoa, Allah kabulkan tidak? Allah mengatakan, qala fa innaka minal munzarin. Iya, engkau termasuk orang yang ditangguhkan waktunya. Seorang hamba ketika memohon kepada Allah dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan bahwa Allah bisa dan mampu memberikan apa yang dia inginkan, insyaallah Allah kabulkan. Iblis aja doanya dikabulkan. Dan kita tahu iblis ketika itu berdoa dengan penuh tauhid. Dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, engkau yang menciptakan aku. Dia tahu dengan kesalahannya, tapi Allah berikan waktu kepada iblis. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang waktunya sudah diketahui. Apa kata iblis ketika mendapatkan kesempatan untuk hidup panjang? Iblis itu nggak mati sama, sampai nanti hari kiamat. Maka ketika itu iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Demi kehormatanmu wahai Rabbku, aku akan sesatkan semua manusia, semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba pilihanmu, hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah, mereka tidak akan tersesat. Jadi sejak waktu itu iblis sudah menggodai Nabi Adam alaihissalam. Di surah Al-A'raf ayat 17 Allah menceritakan redaksi lain, bagaimana iblis akan menyesatkan manusia yang lebih detail, supaya kita tahu, kita yang sedang mencari jati diri kita, kita yang sedang mencari jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Iblis telah mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan kelak engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Sejak itu perang telah dikobarkan oleh iblis. Iblis akan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mendampingi dia di neraka. Di surah Al-Baqarah, setelah Allah menceritakan proses penciptaan Nabi Adam, dialog Allah dengan para malaikat, kemudian sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, membangkangnya iblis, kemudian iblis datang menggodai Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Adam, Hawa dan iblis, qulna bitu minha jami'a, semuanya turun, tinggalkan surga, turun semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nabi Adam dan anak keturunannya diasingkan di bumi, dikeluarkan dari surga yang penuh dengan segala nikmat, tinggal di bumi. Tapi ada kesempatan untuk kembali, masih ada
Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk kembali masuk surga. Dengan cara apa? Allah akan kirim petunjuknya, Allah akan kirim hidayahnya. Apabila datang kepada kalian petunjukku, petunjuk udah datang, faman tabi'a hudai, barang siapa yang ikut petunjukku, ikut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang itu tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan bersedih dengan masa lalu mereka, dan tidak khawatir dengan masa depan mereka. Kenapa? Karena mereka berjalan di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan. Allah akan turunkan petunjuk itu, dan Allah telah turunkan juga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi yang enggak mau sama petunjukku, berpaling dari ayat-ayatku, mendustakan wahyu Allah Azza wa Jal, maka mereka adalah penghuni neraka, ashabun nar khalidina fiha hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sejak itu Allah kirim rasul-rasulnya. Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Idris atau Syis, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi yang lainnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus nanti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, terus Nabi Musa, kemudian dilanjutkan dengan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada Nabi Yahya ketika itu bersama Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu ada kurun waktu yang cukup lama tidak ada Nabi. Kemudian Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan pada tahun gajah. 40 tahun kemudian turun wahyu kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Di surah Ibrahim ayat 1 Allah mengatakan, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah mengatakan sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Untuk apa kitab itu diturunkan? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka. Menuju kemana? Menuju kepada jalan yang lurus, jalannya Allah Al-Aziz Al-Hamid yang akan mengantarkan ke surga. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan hidup kita. Karena kita mendapati sebagian muslim yang mengaku muslim merasa berat dengan hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Perintah-perintah Allah seakan-akan sulit untuk dilaksanakan. Hibbati fillah, Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk mempersulit kalian. Rahmat. Antum buka Al-Quranul Karim, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim, yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Pertanda kitab ini isinya semua rahmat. Bahkan hukuman dan sanksi yang ada dalam Al-Quran adalah bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Seorang ayah terkadang memarahi anaknya. Seorang ayah terkadang memukul anaknya. Apakah tuh ayah tidak sayang sama putranya? Benci sama putranya? La.
Anak itu belahan jiwanya. Sampai ada yang mengatakan waqasa liyazdajiru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarhamu. Terkadang bentuk kasih sayang itu tindakan kekerasan, dan itu bentuk ketegasan seseorang yang berbalut rahmat. Ahibati fillah, satu-satunya agama yang akan mengantarkan ke surga adalah Islam. Berarti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad gak masuk surga? Mereka semua Islam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, lanjut lagi ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, mengajak kaumnya kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyerahkan diri. Adapun ketika terjadi nisbat Yahudi, kok disebut Yahudi Ustaz agamanya? Iya, setelah itu penisbatan kepada Yahuda, salah satu cucu atau salah satu anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Nasara, kok jadi Nasrani ya? Nisbat kepada sebuah negeri namanya Nasir atau Nazaret yang ada di sana, nisbat kepada tempat akhirnya, atau nisbat kepada orang. Tapi sejatinya dakwah Nabi Musa alaihissalam adalah menuju kepada tauhidullah azza wa jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap rasul dakwahnya kepada tauhid dan menjauhi segala sesembahan selain Allah jalla jalaluhu. Inna din indallahil Islam. Selesai. Agama yang diridai Allah Azza wa Jalla hanyalah Islam. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, engkau siapa? Engkau Tuhan? Engkau Nabi? Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim di surah Ali Imran ayat 19, Inna din indallahil Islam. Selesai. Engkau katakan semua agama sama. Apakah orang Nasrani mengatakan semua agama sama? Tidak. Lalu kenapa ada seorang Muslim yang mengatakan semua agama sama? Hanya satu yang diridai Allah Azza wa Jalla. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam nggak bakalan diterima, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan seorang mukmin dalam keimanannya tidak boleh ada keraguan sedikit tentang agama dia. Agama kita ini akan eksis sampai hari kiamat. Islam akan ada sampai hari kiamat. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ditutup udah. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Kalau ada yang ngaku nabi, pendusta, dajjal, pembohong. Syariat Islam ini umum. Agama Islam ini untuk semua manusia. Afwan, salah ana. Untuk manusia dan bangsa jin. Bukan hanya untuk manusia. Allah turunkan surat dalam Al-Quranul Karim yang bernama Suratul Jin. Surat Al-Jin bercerita tentang jin yang masuk Islam. Bukan hanya untuk orang Arab. Dulu orang-orang baratnya Arab sana beranggapan bahwasanya Islam ini agamanya orang Arab, yang lainnya nggak wajib masuk Islam. Dan orang-orang barat dalam para kaum orientalis ketika menyebutkan Islam, mereka menyebutkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Islam berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya. Para nabi kebanyakan diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya udah, buat Bani Israel, selesai. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa bu'itsu ilan nasi akafah. Aku diutus kepada manusia semuanya. Mau Arab, mau India, mau Persia, mau Afrika, mau Eropa, mau Asia, mau Australia. Kita lihat Bilal bin Rabah orang mana? Habasyah, hitam kulitnya, keriting rambutnya. Salman, dari mana Salman? Persia. Subhanallah, agama ini untuk semua manusia. Dan Allah mengatakan kepada nabinya, qul, katakan, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai umat manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tidak ada manusia yang tidak diajak untuk masuk Islam. Bagaimana dengan orang-orang yang dahulunya mereka pengikut Nabi Musa alaihi salam? Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasara. Apakah mereka harus masuk Islam juga? Kan mereka punya kitab, mereka juga punya nabi. Kan Allah turunkan petunjuk. Siapa yang ngikutin petunjuk itu akan masuk surga nantinya. Naam, pada masanya mereka harus mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Tapi setelah datang penutup para nabi, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudin wala Nasrani. Tidaklah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar aku, mendengar Nabi Muhammad SAW dari umat ini, baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kemudian dia tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, dengan risalah ini, dengan Al-Quranul Karim, gak beriman, melainkan orang itu akan menjadi penghuni neraka. Jamaah rahimakumullah. Dan agama kita ini agama yang sempurna. Ustaz, semua menganggap sempurna. Kalau namanya ngaku, semua bisa ngaku. Ana masih ingat cerita seorang Nasrani masuk Islam gara-gara baca Quran. Dikasih Quran sama temennya, ditinggal. Suatu saat dia ingin baca, dia baca Al-Baqarah, dibuka. Yang pertama dia lihat Quran ini dibuka sama dia dari awal sampai akhir. Dilihat pengarangnya kok nggak ada. Mana pengarangnya? Tadi kok nggak ketemu buku ini. Orang seperti itu. Kemudian dia lihat muqaddimahnya sampai surat Al-Baqarah. Dia mengatakan, ini kitab sombong banget. Baru buka langsung mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sombong banget kata dia. Biasanya orang kalau ngarang buku itu selalu mukadimahnya, mohon maaf ini tidak sempurna, kalau ada ada kritikan silahkan kasih masukan. Ini kitab la raiba fi, langsung tidak ada keraguan dalamnya, masuk Islam dia. Nah,
Allah menantang sejak 1400 tahun yang lalu. Kalau masih ada yang meragukan Al-Quranul Karim dari sisi Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Apa kata Allah? Kalau kalian ragu, katakan. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran Karim, kalian datangkan dengan satu surat. Bukan satu Quran, bukan 100 ayat, satu surat. Surat terpendek dalam Al-Quran Karim 3 ayat. Datangkan. Gak mampu sendirian, silahkan ajak seluruh penduduk bumi ini untuk membuat tandingan satu surat dalam Al-Quran Karim. Kalau kalian benar, dan sampai hari ini tantangan ini tidak ada yang menjawab, karena kata Allah nggak mungkin kalian bisa sempurna jamaah agama ini, dan kita harus bangga. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika haji wada di bulan Dzulhijjah, turun firman Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan aku telah mencukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoin Islam ini jadi agamamu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas hujah yang putih bersih, malamnya sama dengan siangnya. Enggak ada yang remang-remang, terang malamnya sama dengan siangnya. Tidaklah menyeleweng dari ajaran agama Allah ini, melainkan orang itu akan hancur. Telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang yang bertanya kepada Salman Al-Farisi, qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Kalian mengklaim Nabi kalian mengajarkan semuanya. Betul, Nabi kalian mengajarkan semuanya, sampai urusan BAB diajarkan. Kata dia, iya, diajarin. Bayangkan jamaah, gimana kita nggak bangga? Masuk toilet ada ajarannya, masuk dengan kaki yang mana, keluar dengan kaki yang mana. Masuk pasar ada ajarannya, naik kendaraan ada ajarannya, makan pun diatur dalam agama kita. Semua diajarkan, hanya saja kita nggak belajar. Ahibati fillah, dari sini insyaallah semua udah faham bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak memerlukan tambahan. Masya Allah, ada yang tidak mematikan handphone. Maaf ya jamaah, anak tinggal handphone. Baik, kalau kita sudah tahu itu, alhamdulillah Ustaz, kita muslim semuanya. Tapi Islam yang mana Pak Ustaz? Semua mengaku muslim, tapi kita lihat banyak keberagaman. Bahkan kita melihat setiap golongan mengklaim dirinya paling benar, mengatakan nih termasuk yang 72 golongan kamu, terus kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk surga saya, kamu masuk neraka. Ada ahlul bid'ah semuanya, kita yang Ahlus Sunnah. Yang mana jamaah?
Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahwasanya umat ini akan berpecah belah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Nabi Muhammad SAW berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua yang 71, yang 72, yang 73 semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Baik. Kalau berbincang tentang perpecahan yang kita melihat di negeri kita aja, ada berapa kelompok, ada berapa thariqah. Allah tahu nggak dengan perpecahan tersebut? Allah tahu. Allah ridho nggak dengan perpecahan itu? Enggak. Allah berkehendak perpecahan itu terjadi, tapi Allah membenci perpecahan. Maka umat Islam harus berusaha untuk menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Allah mengatakan di surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama dan jangan berpecah belah. Di Ali Imran juga ayat 105 Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Kalian janganlah menjadi seperti orang-orang yang sebelum kalian, yang berpecah belah, yang bertikai setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dari Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang besar. Nabi alaihissalatu wassalam sebelum meninggal dunia, beliau pernah menjelaskan, mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, pasti dia akan mendapati banyak perselisihan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak perselisihan. Baik, kalau bicara fenomena yang kita lihat dan kita rasakan, maka kita jadi bingung juga. Mau jadi Islam yang mana, Ustaz? Ada Islam moderat, ada Islam radikal, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, apalagi mungkin ada Islam Amerika, Islam Australia, mungkin Bima bikin sendiri nanti Islam sendiri. Nah, semua buat dan mengklaim dialah yang paling benar. Maka kalau bicara ingin Islam yang benar, maka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikutin ustadz. Ustadz belum tentu masuk surga. Jangan ikutin kiai. Kiai juga manusia. Ketika seorang ustadz, seorang guru agama mengajak kepada Allah, ikutin dia.
tapi bukan menjadikan ustadz kiai sebagai tolok ukur kebenaran. Yang menyelisihi ustadzku sesat, yang menyelisihi kiaiku sesat, yang menyelisihi guruku masuk neraka. La, yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Allah mengatakan telah ada di diri Rasulullah alaihi salatu wassalam suri tauladan yang baik, contoh yang baik, ikutin. Buat siapa? Nggak buat semua orang. Ada sebagian orang mengaku Islam tapi nggak suka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Liman kana yarjullah." Ini sunnah yang baik buat orang yang ingin perjumpaan dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan dia berharap akan dibangkitkan dan mendapatkan balasan. Yang ketiga, orang ini suka berzikir, mengingat Allah Jallat azamatuh. Semuanya mengakui mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Al-Qur'anul Karim, mencintai kitab Allah. Nah, cinta itu sulit untuk didefinisikan. Cinta itu amalan hati. Ada orang mengatakan, aku cinta kepadamu karena Allah Azza wa Jalla. Lisan bisa berdusta. Maka Allah turunkan ayat di surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, yakni ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu janji Allah kalau kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Semua manusia di muka bumi ini tidak terkecuali imam yang 4 pun, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, itu pendapatnya bisa diterima atau ditolak. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Itu pesan Imam Malik. Semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikuburkan di sini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa diterima dan ditolak. Maka katakan tadi, karena sebagian orang mengatakan ikut ana jamin masuk surga. Oh, sejak kapan punya kaplingan surga Bapak Ustaz? Jamaah rahimakumullah, kepertikaian, terjadi perselisihan. Semua orang mengklaim kebenaran, maka kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kepada pendapatku dan pendapatmu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian bertikai, berselisih, beda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulnya, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman ya terserah. Ada orang yang menolak. Allah mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, hukumnya, keputusannya balikin kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita hamba Allah Azza wa Jalla. Hadis Al-Irbad bin Sariyah akan menggambarkan untuk kita tentang Islam siapa yang kita ikuti.
Karena Ustaz, semua orang mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman siapa sekarang? Ada seorang yang masih bingung ana sama orang itu. Kenapa masih ada? Orang itu memahami Al-Quran. Dia seorang ahli tafsir, doktor, mungkin sudah profesor, perempuan, profesor, doktor, ahli tafsir. Mungkin dia berulang kali masuk sebagai wanita terberani di dunia. Dia mentafsirkan firman Allah tentang kisah Nabi Lut. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tentang bagaimana Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, kalian melakukan sebuah kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh satupun manusia sebelum kalian. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian itu mendatangi laki-laki dengan syahwat, tinggalkan wanita. Ada manusia seperti itu. Jelas hukumnya homoseksual. Apa kata profesor doktor ini? Nah, kita ketika memahami Al-Quran harus secara teks dan kontekstual. Kita harus lihat di mana kondisinya. Dulu kaumnya Nabi Lut itu dengan paksaan. Tapi kalau ridho birridho boleh. Nih, kalau kita mau bicara memahami Al-Quran, semua punya dalil. Dia bisa datangkan dalil dari Al-Quranul Karim. Tapi bagaimana memahami dalil itu? Memahami ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam seenaknya mereka. Makanya sampai ada Islam namanya Islam emansipatoris. Anda pernah dikasih bukunya, Ustaz, supaya Ustaz fahamlah dengan Islam yang benar, baca ini. Ana izin minum dulu, jangan. Alhamdulillah. Dengan pemahaman siapa? Hadits Al-Irbad bin Sariyah akan menjelaskan kepada kita. Nabi SAW kata Irbad pada suatu hari memberikan mau'izah, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan balighatan zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Sebuah nasihat yang membuat air mata menetes, hati takut. Azan jam berapa jam? Berapa? 4 menit lagi. Qala qail ya Rasulullah. Ada yang mengatakan ketika mereka mendengar nasihat itu, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggal dunia. Famadza ta'had ilaina au fa'usina. Apa nasihatmu buat kami? Apa pesanmu? Apa wasiatmu untuk kami? Dengar wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallah. Ana hanya menyampaikan. Sahabat Irbad bin Sariyah mendengar langsung nasihat ini dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu saat kita bisa mendengarkan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan beliau. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Takwa. Sering nasihat ini disampaikan kepada kita. Ittaqullah, tiap Jumat ittaqullah haqqa tuqatih. Tapi sebagian kita merasa wasiat ini wasiat yang biasa, padahal ini wasiat yang istimewa. Kenapa istimewa?
Inilah modal masuk surga. Inilah modal amalan antum diterima. Surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semua orang beramal tapi tidak semua diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita semua punya masalah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi buat dia. Jangan diremehkan pesan takwa. Bahkan ini wasiat Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur kepadanya dan tidak ingkar kepada nikmat-nikmatnya, patuh dan taat, mengingat Allah dan tidak melupakannya. Wassam'i wat ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in abdun habasyi, walaupun pemimpin kalian itu budak hitam dari Habasyah sana, ada mujadda'ul atraf, budak yang jelek, rambutnya keriting, yang Masya Allah, yang mungkin tangan-tangannya sudah cacat, dia itu dengarkan dan taat. Ada? Fadhal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjut jemaah. Yang di penjara masih berdiri. Masya Allah, kayaknya udah capek yang berdiri. Duduk. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, kata Nabi SAW, yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, maka niscaya dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Baik, apa solusinya? Nabi SAW menjelaskan, ketika semua orang berselisih dan mengaku dia yang paling benar, pemahaman dia yang paling sahih, dialah ahlu sunnah wal jamaah, dan semua mengklaim seperti itu, kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cari sunnahku, nggak ketemu, tanya. Maka ketika bertanya kepada seorang yang alim, tanya, Ustaz, afwan Ustaz, ini ada yang bilang boleh, yang bilang nggak boleh Ustaz, gimana sih sunnah Nabi itu? Gimana sunnahnya khalifah-khalifah setelah Nabi SAW? Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Pegang kalian dengan erat-erat, gigit dengan gigi geraham kalian, dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama, kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri, berinovasi dalam urusan dunia. Alhamdulillah ada mic sekarang, ada tablet, ada kamera, ada lampu. Lampu ini bid'ah Ustaz. Kipas angin bid'ah juga. Mobil bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta.
Naam, itu bid'ah dalam urusan dunia yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama serahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi udah ngasih tahu, nanti bakal berpecah belah, nanti bakal bertikai, berselisih. Maka kita harus memahami agama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Di khutbatul hajah yang Nabi SAW biasa membacanya ketika khutbah Jumat atau urusan-urusan lain, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau antum ikut di belakang Nabi SAW, ikut di belakangnya sampai ke pintu surga, karena beliau yang akan membuka surga Allah SWT. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama ini, yang menyebabkan umat Islam jadi keterbelakangannya semakin jauh. Orang sudah sampai bulan, orang sudah sampai Mars. Betul, ada yang sampai Mars ya, Ma? Antum percaya ada orang sampai bulan? Ana sih nggak percaya. Wallahu a'lam. Karena semua orang bisa berdusta, dan yang cerita ke bulan itu bukan muslim. Jadi betul jemaah, namanya kita itu percaya. Kalau ada berita, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian seorang fasik nih, apalagi bukan kafir, fasik, apalagi kafir, dengan satu berita, maka kalian harus cross check. Anda kepingin mengecek kebenaran mereka. Siapa yang kiranya ingin berangkat ke bulan, mengecek benar nggak mereka sampai ke bulan? Perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya ribut dengan urusan ini. Tinggalkan semua itu, ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Selesai. Itu yang akan memperkecil khilaf, memperkecil perpecahan. Dan semua bid'ah dalam urusan agama dikatakan sesat. Dan hadis Abu Dawud tentang berpecahnya umat menjadi 73 golongan, kecuali satu yang masuk surga. Ingat jamaah, 73 golongan ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan orang kafir. 73 golongan ini umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan orang kafir. Kalau kafir sudah bukan umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka masih umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluha finnar, diancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang dijamin masuk surga. Qalu ya Rasulullah, man? Siapa yang satu yang selamat itu? Manil firqan najiyah? Kelompok yang selamat siapa? Oh, kelompok saya Pak Ustaz, Ahlus Sunnah. Kata Nabi SAW, ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mau tanya yang satu siapa? Mereka adalah yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan hari ini bersama sahabatku. Itu yang disebut sunnah. Maka diklaim ahlus sunnah. Tapi kalau cuma ngomong semua bisa. Seperti yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin hiyal jamaah yadullah 'alal jamaah. Dia ada kelompok manusia yang menegakkan kebenaran, dan tangan Allah berada di atas jamaah. Maka muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah.
Tapi kalau cuma pengakuan, ya harus dibuktikan. Di Madinah, di masa Nabi SAW, ada orang-orang yang bergabung dengan umat Islam, sholat di masjid, berangkat haji, berangkat jihad, tapi mereka nggak beriman. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka nggak beriman, ngakunya beriman dengan Allah, ngakunya beriman dengan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Mereka menipu orang-orang yang beriman. Bagaimana cara mengetahui orang-orang yang seperti ini? Orang-orang munafikin. Allah mengatakan, wa idza qila lahum, masya Allah. Itu anaknya siapa di atas? Tolong diselamatkan. Oh, ada ibunya, jangan tenang. Nah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan mereka kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya manusia. Manusia yang mana? An-nas, sahabat Nabi, contoh iman mereka. Apa kata mereka? Apakah kita akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Bayangkan sahabat Nabi dikatakan bodoh sama mereka. Kata Allah, ala innahum humus sufaha. Mereka lah yang orang bodoh sebenarnya. Memang kalau ngasih tahu orang bodoh jamaah enak sebenarnya. Kalau tahu dia bodoh, mas, salah ini mas. Oh iya Pak Ustaz, jazakallah khair Ustaz, ana baru tahu. Dia sholat habis sholat asar umpamanya sunnah, mas nggak ada sholat asar, sholat sunnah setelah sholat asar. Habis sholat subuh, mas nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Oh iya makasih Pak Ustaz. Ada orang masuk masjid mau duduk, mas sholat mas, sholat tahiyatul masjid, sholat dia karena bodoh. Tapi kalau orang bodoh nggak tahu kalau dia bodoh, gimana ngasih taunya? Orang ini bodoh tapi nggak tahu kalau dia itu bodoh. Cara ngasih taunya gimana jemaah? Kamu bodoh, kamu yang bodoh. Oh iya sudah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma nazartu aliman illa ghalabtuhu wa ma nazartu jahilan illa ghalabani. Gak pernah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku bisa menang, tapi gak pernah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali orang bodoh itu yang menang. Imam Syafi'i kalah sama orang bodoh jemaah. Makanya kalau mau debat sama ustadz itu gak perlu pinter-pinter. Orang bodoh bisa debat sama ustadz dan dia menang. Karena terakhir Ustaz akan mengatakan jazakallah khair. Ya sudah, makasih banyak sudah. Sudah nggak usah dilanjutkan sama orang ini jemaah. Dalam ayat lain Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau orang-orang itu beriman seperti keimanan kalian persis, bimithli. Mithl itu bahasa Arabnya persis, seperti keimanan kalian, baru mereka dapat petunjuk. Kalau enggak, karena ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, orang-orang Nasrani yang masuk Islam, tapi tidak masuk Islam secara kafah. Dia ambil yang enak. Ana masya Allah, ana suka sama kajian Ustadz ini. Apalagi kalau bahas poligami, masya Allah, sesuai dengan sunnah Ustadz. Ada sunnah. Kalau urusan lainnya, aduh ini berat kalau ini Ustadz. Nggak boleh, harus terima semuanya. Yang enak, yang nggak enak, terima. Bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Baru dapat petunjuk. Mereka yang lebih faham dengan Al-Quranul Karim. Itu sahabat melihat ketika wahyu turun kepada Nabi SAW. Mereka menyimak langsung firman Allah dari lisan Rasul SAW. Dan mereka melihat bagaimana praktek Nabi untuk sabda-sabda yang beliau sampaikan. Lalu kita nggak mau ikut pemahaman mereka. Kita lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i menghormatin hadis Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah. Tuh imam yang 4 mengagungkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi muncul generasi yang selanjutnya di mana mereka fanatik kepada pendapat imamnya, pendapat gurunya. Sampai ada satu kelompok yang fanatik dari kalangan Hanafiyah. Mereka mengatakan kullu ayatin tukhalifu ra'ya Abi Hanifah fahiya muawwalah. Ayat mana saja yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, ayat itu harus ditakwilkan. Hadis mana saja yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, hadis itu dhaif. Sampai muncul seperti ini. Ini bukan Abu Hanifah. Ini ada kelompok kecil yang fanatik. Sampai di antara mazhab yang 4 ini saling tidak mau sholat di belakangnya. Dulu di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Jadi yang sholat pertama kali yang madhabnya Hanafi, selesai nanti yang madhabnya Maliki, nanti yang madhabnya Syafi'i, madhabnya Hambali. Apa ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Antum masuk masjid, lihat imamnya, oh imamnya pakai kunut, enggak, anak cari masjid yang tidak pakai kunut. Ini bukan golonganku. Astaghfirullahaladzim. Ada muslim. Salat antum belakang. Yang kunut ngelihat imam, oh enggak kunut. La. Ini kayaknya masjidnya Wahabi. Dari masjid. Allahu Akbar jemaah. Artinya kita harus berupaya untuk menghormati hadis-hadis Nabi SAW dan mengagungkannya. Imam yang 4 ini alhamdulillah kita ikutin pendapatnya selama tidak bertentangan dengan pendapat Rasul SAW. Kalau masalahnya memang ada ruang untuk berbeda pendapat, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Bicara kunut, oke. Yang mau kunut fadhol, nggak kunut, ya nggak usah kunut. Sampai kisah orang yang berangkat haji ketika berangkat umroh ketika Ramadan. Ketika sholat tarawih di sana, oh ternyata Masjidil Haram ini NU, kata dia. Loh kok bisa? Sholat tarawihnya 23 kayak kita, Masya Allah, bagus ini, kata dia. Waktu sholat subuh nggak pakai kunut, kata orang, loh kok Muhammadiyah kalau subuh? Jadi malam NU, subuh Muhammadiyah. Nah, kita ini harus memahami ada perkara-perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat, ada yang nggak ada ruang untuk beda pendapat. Kita harus ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga wa'tasimu bihablillahi jami'an bisa terpenuhi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana beliau naik ke mimbar ketika ada 3 sahabat yang salah mempraktekkan agama. Mereka datang ke rumah Nabi SAW bertanya kepada keluarganya, gimana sih ibadah Rasul SAW? Karena sampai capek pegang mic cuma. Ibadahnya Rasul SAW, Nabi itu kalau malam tidur, sholat, nggak full sholat semuanya, nggak, beliau tidur sholat. Kalau siang ya kadang kala beliau puasa, kadang kala nggak puasa. Dan ya beliau menikah. Kata 3 sahabat ini, ya itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang udah diampuni dosa-dosanya. Maka kita harus punya cara ibadah yang berbeda. Yang satu mengatakan amma ana fa aqumul lail wala anam. Aku akan qiyamul lail dan tidak tidur. Oh, hebat enggak jamaah? Ini mau ibadah jamaah. Bukan mau mencuri, bukan mau merampok, mau masuk surga. Dia mengatakan aku akan sholat malam full dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan amma ana fa'asum wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Sekarang masuk surga nggak mudah, kata dia. Yang satu mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Yang ketiga aku nggak akan menikah dengan wanita sudah. Jangan pikir poligami, nikah aja nggak mau. Masya Allah.
Tapi repot sudah. Khalas. Nah, Assalamualaikum. Alhamdulillah jamaah, tahun lalu anak pegang mic 3 di Bima ini, tahun ini 2. Mungkin tahun depan mudah-mudahan nggak pakai mic lagi sudah jemaah. Astagfirullah. Nah, yang satu mengatakan aku tidak akan menikah. Bayangkan, mau masuk surga tidak dengan menikah. Karena menikah itu repot jemaah. Ana rasakan ketika ana bujangan, masya Allah. Masjid Nabawi. Ketika di Medina jadi mahasiswa, baca buku murojaah, punya istri, bang anterin ke pasar. Aduh, pasar lagi. Berangkat ke pasar, yang waktu biasanya bisa ngaji jadi nganter ke pasar. Akhirnya punya anak, astagfirullah, punya anak ini nganter ke sekolahan, nungguin di sekolahan, padahal pengajian di masjid tinggal akhirnya. Makanya betul menikah itu merepotkan jamaah. Akhirnya orang ini berpendapat aku nggak usah nikah sudah. Aku mau fokus ibadah. Bagus apa nggak bagus? Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya menurut mereka bagus. Mereka ingin masuk surga. Mereka punya niat yang baik, tapi cara yang salah. Lalu Nabi SAW naik ke mimbarnya. Beliau mengumpulkan umat manusia, diceramain nih. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Aku nih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang yang paling bertakwa, a'lamukum billahi wa atqakum, orang yang paling berilmu, yang paling kenal sama Allah azza wajalla dan paling takut sama Allah azza wajalla. Dan aku sholat malam dan tidur. Aku juga berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Padahal niatnya tiga orang ini untuk menjadi umat sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi caranya salah. Makanya Nabi memperbaiki alaihi salatu wasallam pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang agama ini ketika nggak benar. Dan para sahabat melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ahibati fillah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Kita tahu ada dua yang tinggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, kitabnya Al-Quranul Karim dan sunnahnya. Tentunya yang tadi Anda sampaikan dengan pemahaman para sahabat Nabi. Semua orang masuk surga dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Enak nggak jadi umat Nabi SAW? Illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk surga. Ada orang yang enggan masuk surga? Nggak ada. Kalau dia mas mau masuk surga, wow, insya Allah barang antum masuk surga, insya Allah. Tapi kata Nabi SAW, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga, nggak mau masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Nih sahabat tanya, nggak faham, mereka tanya siapa orang yang enggan masuk surga? Artinya nggak masuk akal ada orang nggak mau masuk surga. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada aku, dialah yang tidak mau masuk surga. Maka kalau bicara pencarian terakhir seorang hamba di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat Nabi, para salafus saleh, para imam-imam yang masya Allah, Allah berikan kelebihan kepada mereka. Kita ikutin mereka.
yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tinggalkan semua perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Udah cukuplah untuk memperkecil perselisihan di antara umat Islam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ustadznya udah kecapean jemaah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan.